Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam ibadah raya hari Minggu, hari pertama dari minggu ini. Dan itu yang menjadikan kita memiliki perbekalan surga yang luar biasa. Dan kita terus diberkati hari lepas hari. Amin. Ya, kita malam hari ini mendengarkan bagaimana manifestasi berkat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Katakan manifestasi. Ya, Pastor Prince juga berdoa ya, bagaimana jangan sampai banyak orang gagal atau tidak dapat penyediaan. Bayangin ya, di tengah-tengah Mesir, di tengah-tengah dunia yang krisis, inflasi, nilai mata uang rendah, harga-harga mahal, ya, karena salah percaya. Kita bersyukur ya, hari Jumat kita terus bicara tentang percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Dan kurang pewahyuan ya akan hal yang akan kita bicarakan ini. Saya juga nggak mau orang GCB kekurangan pewahyuan ini. Ya, kita sama-sama katakan, saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Kita nggak usah malu, saudara ya, diberkati oleh Bapa. Pasti nggak beracun. Saya selalu meyakinkan berkat Bapa itu tidak beracun. Tidak ada racunnya, tidak ada side effect-nya. Karena kebalikan dari berkat adalah kutuk, saudara. Bagaimana mungkin orang Kristen hidup di bawah kutuk? Kutuk keuangan, kutuk penyakit, kutuk keluarga, ya. Hal-hal yang Tuhan sudah tebus. Nah, kalau kita katakan tentang berkat, reservoirnya atau sumbernya itu dari janji Tuhan berkat kepada Abraham. Kita mulai pegang itu dulu ya. Semua sudah dibayar oleh Yesus sehingga kita menjadi qualified tuh. Kita milik Kristus, sudah dibeli, kita keturunan Abraham. Ya. Dan berkat Abraham ini tidak ditulis karena Abraham melakukan ini, melakukan pekerjaan itu karena dia melakukan tuntutan ini dan tuntutan itu, bukan. Ya, Abraham itu disebut bapak orang percaya, orang beriman. Amin. Ya, jadi kita ini menjadi pewaris. Ya, karena kedudukan sebagai anak tadi sudah dibeli anak. Ya, pewaris itu bukan karena kerja, bukan, tapi karena kedudukan anak. Kalau budak sepintar-pintarnya, sebagus-bagusnya dia kerja, dia tidak mungkin pewaris, dia terima upah, gaji. Tapi kita terima warisan. Nah, pertanyaannya, kita memiliki legal standing yang sah nggak? Nah, itu ya, nanti kita akan dengar baik-baik. Karena sama-sama katakan, saya mau berkat Tuhan, ya, berkat Tuhan kepada Abraham janji ini termanifestasi dalam kehidupan saya. Itu yang saya rindukan juga. Semua terima manifestasi. Dan perhatikan baik-baik ya, bahwa berkat Abraham itu juga bicara tentang berkat memiliki anak dari istri yang mandul, padahal tadinya istri yang cantik, ya, keluarga yang diberkati, sehat, kuat, keuangan, menjadi berkat. Bagaimana kita bisa jadi berkat kalau kita tidak menerima kelimpahan berkat Tuhan? Kaya makmur secara fisik, saudara. Secara materi. Jangan mau siapapun menggagalkan itu. Ya, karena sekali lagi lawannya berkat itu adalah kutuk. Banyak orang-orang Kristen itu diajarkan seolah-olah kalau berkat itu kayak beracun gitu. Ya, kalau bicara berkat itu, itu Injil kemakmuran. Padahal dia yang khotbah aja rumahnya di tanah, punya mobil gitu. Beberapa. Tapi dia mengata-ngatai seolah-olah berkat Tuhan itu sama dengan sistem dunia. Yang dapat undian, misalnya yang dapat tiba-tiba warisan terus jadi kacau hidupnya dan hancur. Bukan begitu ceritanya, saudara. Nanti kita akan baca ya, tapi kita mulai
bahwa berkat yang sudah Tuhan bayar, sama-sama kata yang Tuhan sudah bayar, itu disebutnya berkat rohani karena sumbernya dari surga. Tapi bukan berarti gini, ya kan berkat Tuhan hanya berkat rohani aja Pak Melki. Sukacita, kasih, ya betul termasuk. Apalagi buah roh, karunia-karunia, betul termasuk. Tapi yang secara fisik, yang secara materi itu nyata. Jangan sampai ya kita gagal dan tidak percaya atau tidak dapat menerima penyediaan ini karena salah percaya tadi atau menolaknya gitu, atau tidak memiliki pewahyuannya. Atau pepatahnya ya, apa tuh, semut mati di gudang gula gitu, atau apa, tikus mati di gudang beras. Kita memiliki segalanya tapi hidup di dalam kekurangan secara fisik, saudara, secara materi. Amin. Ya, kita mulai dari Efesus 1 ayat 3. Mari kita baca sama-sama. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi baca aja saudara, supaya dimanapun tempat saudara berada, telinga saudara mendengar ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, selalu ada praise, grateful, pujian, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, berkat pneumatikos, segala berkat rohani. Jadi arti kata rohani, pneumatikos itu berkat yang sumbernya dari surga. Ya, supply-nya dari surga, bukan dari dunia. Sama-sama kata bukan dari dunia, bukan dari sistem dunia. Ya, kita dikaruniakan segala, sama-sama kata segala. Amin. Ya, jadi hikmat Tuhan yang buat semua ini termanifestasi. Berkat secara fisik, saudara. Sumbernya dari surga. Kenapa kita sehat? Kita dimudahkan lagi. Kita segar, kuat. Kita dapat berlari, tidak menjadi lesu. Berjalan, tidak menjadi lelah. Karena kita menantikan Tuhan. Seperti ini, hari ini, malam ini, saat ini. Kita menerima supply dari surga. Fisik Pak, rohani, karena sumbernya dari surga. Iya, nggak bisa kekal Pak. Orang makin tua akan ringkih Pak, akan lemah Pak, akan kulitnya keriput Pak. Dari surga, penuaan itu adalah kutuk. Wah, ngeri ya. Ya, kita ditebus dari kutuk, kematian, bahkan penuaan. Makanya Tuhan sediakan apa? Dimudahkan lagi, seperti pada burung Raja Wali. Ya, dasarnya apa Pak? Nah, ini yang kita akan bicarakan. Pertama kita bilang oleh iman, saudara. Karena iman itu legal standingnya. Ya, jadi sebenarnya yang kelihatan itu jadi yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu kekal. Itulah maksudnya tadi berkat rohani, pneumatikos. Ya, Tuhan adalah roh. Jadi memunculkan hal-hal, memanifestasikan hal-hal yang apa tuh? Yang visible, yang kelihatan itu dari yang tidak kelihatan. Dan sekali lagi saya ulang-ulang ya, kenapa dari berkat rohani dari surga itu artinya kekal, saudara, nilainya. Bukan nanti di atas, nanti di bawah. Nanti kalau orang ada dulu, ada ya dari gereja yang lama, jemaat datang, ya orang kaya. Spesial saya datang, dia bilang gini, saya ini jadi Kristen karena saya takut. Saya kaya nih, nanti kalau kekayaan saya hilang, saya tuh takut sekali. Ya, untuk awal-awal dalam konteks dia menjadi percaya Yesus gara-gara itu, ya oke lah. Ya, tetapi bukan itu yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, bukan ketakutan. Nah, manifestasinya secara fisik. Ya, berkat pneumatikos in heavenly places, manifestasinya secara fisik, materi. Katakan materi. Ya, tentu ada waktu, tenang aja. Ya, tapi termasuk juga ya tadi yang saya bilang,
pengampunan dosa sebagai yang utama ya. Dikasihi, sangat besar dikasih, sangat apa? Sangat dalam dikasih, sangat tinggi disukai, sangat besar diberkati. Amin. Ya, dan itu lebih nyata. Nah, teman, apa dasarnya? Kita mulai dari Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Apa hubungannya Pak Melki? Ya, anak Daud bicara kerajaan, royal, ya, throne, ya, tahta. Ya, tahta Daud, anak kerajaan, karena di Matius ya. Anak Abraham itu bicara pewaris Kanaan, land, manifestasi. Ya, kita pegang dulu nih. Yesus anak Abraham ditulis. Ya, kita di dalam Yesus adalah keturunan Abraham. Sama-sama katakan, saya anak Yesus. Jadi saya keturunan Abraham. Jadi kalau bicara berkat untuk manusia, Tuhan buat memang Yesus ya. Kita tahu ini sumbernya Abraham juga dari Yesus, dari Tuhan. Tapi sebagai reservornya inilah pewahyuannya lewat Abraham. Kalau nggak lewat Abraham, manusia nggak ada berkat. Tapi Yesus ya lebih tinggi dari Abraham tentu saja ya. Dia ada sebelum Abraham. Nah, Yesus itu sebagai seed, dibilang apa, sebagai keturunan Abraham. Kita keturunan Abraham di dalam Kristus. Galatia 3 ayat 29. Jangan gagal, saudara, jangan gagal untuk memahami, untuk mengerti pewahyuan ini. Hidup saudara nggak akan sama lagi. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, katakan, saya adalah milik Kristus. Sudah dibeli, lunas, dibayar. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Abraham seed. Ya, benih Abraham. Keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji Allah. Amin. Ya, apa janji Allah kepada Abraham? Nah, inilah yang disebut ketika Tuhan Yesus mati dan dia bangkit, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita dikembalikan kepada ikatan perjanjian Abraham. Artinya ikatan perjanjian Bapa Allah kepada Abraham. Itu pasti termanifestasi, saudara. Gimana, Pak? Ya, ayo kita baca. Ya, tentang 7 berkat Abraham. Katakan 7. Ya. Angka sempurna. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, artinya keturunannya banyak. Buktinya apa? Kita. Tuhan genapi nggak? Genapi. Padahal punya anak Ishak 1. Tapi keturunannya termasuk kita. Nah, sekarang kita akan perhatikan baik-baik nanti. Siapa itu keturunan Abraham? Memberkati engkau, ya. Nah, jelas ya. Memberkati engkau dan keturunannya, nanti kita baca ya. Serta membuat namamu masyhur. 3 ya. Jadi diberkati namanya masyhur. Bukan namanya buruk. Jadi saudara harus heran kalau ada orang Kristen kok namanya buruk, kok hancur, kok bunuh orang, kok korupsi, kok remuk gitu hidupnya, cacat, masalah. Saudara, saya nggak menghina orang-orang yang mengalami hal-hal yang misalnya kayak tadi ya, kecacatan. Tuhan bisa merestorasi. Tapi sebenarnya yang disediakan berkat surga itu, janji itu adalah ini. Engkau menjadi berkat. Ya, untuk menjadi berkat harus diberkati. Ya. Lanjut. Ayat 3. Dan aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau. 5 ya. Jadi orang-orang yang memberkati Abraham, keturunan Abraham, itu diberkati lagi. Wah, ini suatu berkat yang luar biasa. Mengutuk orang yang mengutuk engkau. Gak ada yang bisa mengutuki saudara. Gak ada yang kutuk yang disampaikan orang kepada saudara yang dapat mempan. Gak ada. Karena kita di dalam Kristus hanya ada berkat. Makanya jangan sampai mulut kita sendiri yang mengutuki.
hidup kita sendiri atau keluarga kita. Ya, 6 ya. Dan 7, olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Nah, itulah reservoir. Kalau semacam kayak di rumah saya tuh di komplek ada sumber bak air kan, penampungan air. Dan didistribusi ke seluruh rumah. Kalau baknya kosong ya kosong ke sini juga. Ya, makanya kita memiliki pewahyuan yang benar. Ya, segala aspek tuh tadi. Saudara sudah lihat. Ya, bahkan dia segar, kuat, ya, dalam umur yang panjang. Setelah dia melahirkan Ishak 100 tahun, ketika Sarah juga umurnya banyak, meninggal, dia punya anak 5 lagi dari Ketura. Jadi, identifikasikan diri kita dengan Abraham. Oh, Abraham sama saya mah satu, dia bapak saya. Ya, di dalam Yesus. Ya, jelas ya, di dalam Yesus kita ini milik Kristus, keturunan Abraham. Berjadi jelas ya. Jangan kayak, ya, saya selalu cerita ya, kalau mertua saya selalu bilang ini, aduh, papa ini gula darah. Karena mamahnya gula darah, saudaranya gula darah. Jadi saya gula darah. Dia mengidentifikasi dirinya sama ya dari orang tuanya. Ya kan benar Pak Melki. Ya benar. Secara jasmani, secara daging. Tapi kita sudah dipindahkan menjadi anak Yesus, milik Kristus. Bahkan kita anak Abraham. Abraham diberkati tadi. Nggak ada gula darah, saudara. Yang jelas Yesus. Nggak ada gula darah, nggak ada darah tinggi, nggak ada darah, apalagi sindrom-sindrom macam-macam gitu, penyakit apapun. Ya kita nyatakan, deklarasikan dengan jelas. Ya, sama-sama saya katakan, di dalam Kristus saya memiliki segala berkat Abraham. Simpel kan? Ya, karena Abraham reservoir dari berkat. Ya, kita pewaris, kita terima. Ketika kita terima, aliran itu mengalir. Ya, jadi bukan karena kita perfect, saudara. Karena kita anak. Selesai. Amin. Ya, jadi kita sadari bahwa kita keturunan Abraham dalam Kristus. Sekali lagi ya, di dalam Kristus saya memiliki segala berkat Abraham. Amin. Ya, saya menerima karena saya keturunan Abraham. Ya, jadi bahkan bukan keturunan. Nah, sekarang kita mau lihat gimana bisa teridentifikasi begitu. Bahkan bukan keturunan secara daging loh, secara fisik, secara flesh, bukan loh. Coba kita lihat Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat katanya. Lihat katanya bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Abraham seed itu hidup dari iman. Ya, makanya hari Jumat Pak Budi bilang itu di Israel ada parade LGBT segala macam. Ya, kok rusak juga Pak? Mereka secara flash. Apa tuh? Cuman sebenarnya sisa-sisanya aja. Tapi nanti betul ya, Tuhan tetap ada kesetiaan, Tuhan akan memulihkan Israel ini secara fisik. Tapi sebenarnya yang disebut di mata Tuhan, definisi Tuhan mengenai anak Abraham yang berhak menerima janji Allah, yang mewarisi janji-janji yang luar biasa yang tadi kita baca dalam Kejadian 12. Itu adalah yang hidup dari iman, bukan dari perbuatan. Jadi Abraham nggak dibilang ini karena Abraham setia berbuat ini berbuat itu, bukan. Iman ini yang asli. Roma 4 ayat 14. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat, nah, tadi kan yang daging misalnya, atau yang mengharapkan dari hukum Taurat, upaya, usaha, perform diri, works, pekerjaan diri,
menerima bagian yang dijanjikan Allah, kalau mereka tuh terima, iman sia-sia dibilang. Batalah janji. Iman sia-sia. Jadi jangan dicampur, saudara. Kita punya iman. Kita percaya Yesus. Ada orang bilang gitu, saya percaya Yesus, Pak Melki. Tapi jangan mengharapkan orang beriman ini mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat lagi. Mengharapkan dari hukum Taurat. Belum bikin tuh, mengharapkan. Oh, karena saya baik, saya diberkati. Karena saya suka nyumbang, saya suka nyumbang gereja, saya suka perpuluhan, saya suka berdoa, saya suka ini. Karena itu saya diberkati. Nah, itu yang sering diajarkan, saudara. Tapi kalau Tuhan bilang, iman jadi sia-sia. Ya. Dan batalah janji. Janji itu jadi batal. Ngeri ya? Saya nggak mau. Iman percaya kita itu jadi sia-sia. Tuhan kan hanya lihat iman. Tapi iman jadi nol. Zong. Janji yang tadi janji Abraham jadi batal. Kembali ke Galatia 3 ayat 8. Kita lanjutkan ya. Dan kitab suci sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi, berarti bukan keturunan secara jasmani Abraham, ya, membenarkan bukan orang Yahudi karena iman. Jadi udah jelas ya, hukum Taurat melakukan dengan upaya diri. Ternyata Abraham bukan melakukan dengan upaya diri, tapi karena iman. Maka percayalah Abraham, gitu kan? Bukan karena Abraham mengerjakan ini, bukan. Ya. Telah lebih dahulu memberitakan Injil. Sudah lihat ya, gospel, good news. Memberitakan kalau bahasa Inggris itu good news, kabar baik kepada Abraham. Inilah kabar baiknya. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Kita. Tapi olehmu berarti apa? Harus keturunan Abraham. Menjadi keturunan Abraham apa? Karena percaya Yesus, karena milik Kristus. Kita menjadi pewaris. Kita diberkati. Sama-sama katakan, saya diberkati. Ya, justified by faith. Kebenaran iman. Saya sering katakan kebenaran hadiah. Jadi kalau kebenaran, saudara harus mutlak gini, kebenaran hadiah. Ada orang yang bilang, kita kerjasama Pak Melki, Injil dengan hukum Taurat. Kerjasama. Hukum Taurat tuh supaya ngingetin dosa, supaya kamu tahu dosa. Saudara nggak diberkati, nggak ada berkat di bawah hukum Taurat. Yang ada adalah kutuk. Sekali lagi nih, Roma 1 ayat 17 supaya lebih jelas. Tadi ayat 9-nya belum saya baca ya, 9-nya dulu ya. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati dengan Abraham yang beriman itu. Clear, jelas. Ya, hidup dari iman, sama-sama kan hidup dari iman. Jadi kalau saudara gini, Pak, kenapa ya saya udah lama kok saya belum termanifestasi ya berkat ya? Kok belum termanifestasi ya berkat ya? Saudara perlu pewayan ini. Saudara perlu berkata, saya menerima berkat Abraham di dalam Kristus. Terus saja. Ya, diberkati bersama Abraham yang beriman. Sama-sama dengan iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Title deeds atau bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat, berkat pneumatikos akan termanifestasi. Amin. Iman, tangan yang terbuka menerima. Mata uang sorgawi. Bertanya, kenapa Pak? Iman tuh terjadi gimana Pak? Kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Itulah yang tadi Abraham dengar. Injil, good news. Seringkali orang Kristen bilang, saya udah beriman, saya udah beriman.
Good news sama bad news dicampur. Jadi bad news, saudara. Itu masalahnya. Amin. Ya, jadi kita memiliki fondasi yang kuat. Ya, saudara nggak usah digoyangkan, digoncangkan oleh perkataan-perkataan manusia siapapun. Ya, pokoknya lagi standing. Ini bukan hayal, bukan halu. Orang bilang nggak membumi. Atau kadang-kadang kayaknya ngejek gitu ya. Kok cuman kasih karunia terus sih? Kok beritanya cuma itu terus sih? Saudara yang ngomong gitu tuh nggak ngerti apa yang dia katakan. Karena inilah solusi absolut, mutlak, dan kekal tadi. Yesus dan karyanya, bukan karya Abraham juga bukan. Perbuatan manusia siapapun juga bukan, kecuali Yesus. Ya. Tadi Roma 1 ayat 17 kita baca. Oh, 9 udah kan? Berkat Abraham. Ya. 10. Ya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jelas ya. Dan sebab itu sudah tertulis, terkutuklah yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Jadi hukum Taurat hanya ada kutuk hukum Taurat. Karena satu paket, saudara. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Hukum moralnya doang, hukum seremonialnya hanya dipisah-pisahkan seperti itu. Nggak bisa. Ya, karena itu kita nggak bergantung sama sekali dengan hukum Taurat. Pak, kalau gitu sembarangan dong hidupnya. Kalau hukum Taurat bilang jangan membunuh, jangan mencuri, misalnya gitu. Saudara-saudara dipimpin oleh Roh Kudus, led by Holy Spirit. Itulah hukum kasih karunia. Jauh lebih tinggi. Gak usah takut mengenai masalah perilaku. Amin. Ya. Roma 1 ayat 17 ditegaskan lagi, hidup oleh iman ini, supaya lihat ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran apa? Ya, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Inilah kalau ayat 16-nya kita dengar, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, nggak usah dibaca, Mit. Terusin aja. Ya, memimpin kepada iman. Jadi dari iman, sama-sama katakan, kepada iman. Kepada iman lagi. Kepada iman lagi. Ya, jadi gini. Dari iman, ya Pak, keselamatan cuma-cuma dari iman. Tapi seterusnya, kita harus berbuat. Soalnya sering dengar, harus melakukan. Iman tanpa perbuatan mati loh Pak. Di Yakobus ditulis, perbuatannya adalah jangan lupa. Jangan lupa bahwa segala dosa kita sudah diampuni. Itu perbuatan iman yang ditulis oleh Yakobus. Ya, bertolak dari iman kepada iman. Sama-sama katakan. Jadi bukan bertolak dari iman kepada perbuatan, works, bukan. Tapi gimana Pak? Jadi perbuatan seenaknya? Bukan, saudara. Itu buah. Dari iman kepada iman, kepada iman, kepada iman. Berbuah. Mau perilaku, mau kekudusan, mau kesetiaan, semua kekudusan Kristus, kesetiaan Kristus, kebenaran Kristus. Bahkan sekarang kita bicara tentang berkat-berkat secara materi. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau perbuatan, mengandalkan perbuatan, mengharapkan perbuatan, mati saudara, bukan hidup kalau berdasarkan ayat ini. Tadi ayat 10 udah ya, Galatia 3. Jadi berkat, coba kita lihat berkat barak tadi ya. Jadi to bless, berkat di dalam perjanjian lama berarti gini. Yang tadi kita baca Kejadian 12 ya. To endue, yaitu dianugerahi kuasa untuk sukses. Sama-sama katakan kuasa untuk sukses. Prosperity, kemakmuran. Fashionity, longevity, ya, umur panjang, sehat, dan selanjutnya begitu banyak. Ya, termasuk segala sesuatu. Kesehatan, umur panjang tuh. Amin. Ya. Karena Yesus mati muda, umur 33,5 tahun, ya, supaya kita hidup lama dengan berkat.
dengan kuat, segar. Saudara, luar biasa saudara. Kalau saudara dan saya menangkap pewahyuan ini, kita cuma deklarasi, Tuhan di dalam Kristus, saya menerima segala berkat Abraham. Saya memiliki ikatan perjanjian Abraham. Ya saudara yang bergumul terus soal keuangan, soal pekerjaan, soal bisnis, soal apapun, masih bicara materi. Ya bahkan kesehatan, bahkan keluarga, punya anak. Katakan saya memiliki berkat Abraham, segala berkat Abraham. Karena saya keturunan Abraham di dalam Kristus. Amin. Ya bahkan tadi longevity itu tadi, hidup yang lama. Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Ada orang-orang yang seumur hidupnya takut akan maut. Dan biasanya penyakitan orang kayak begini. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, tuh orang-orang darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, keadaan darah dan daging seperti kita ya. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ya. Maut itu musuhnya Tuhan. Enemy. Ya. Sudah dikalahkan. Ayat berikutnya dikatakan gini, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara, ini bukan soal wah nggak takut mati, nekat, bukan begitu saudara ya. Tapi ada orang-orang yang terus ketakutan akan kematian, hidup di bawah pres, tekanan. Sementara kalau saudara dan saya memiliki Zoe, memiliki hidup Kristus, memiliki berkat umur panjang, kita nggak takut saudara. Memiliki long life, dimudahkan, kita nggak takut. Pulang juga ketemu Yesus, nggak takut saudara. Tapi bukannya nggak takut itu dalam konteks negatif. Ya 16-nya bilang apa? Ayat 16, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani. Berarti apa? Tuhan Yesus mati bukan karena buat malaikat saudara. Ya, tetapi disebutnya apa? Keturunan Abraham yang ia kasihani. Kita yang dikasihani dan dikasihi. Keturunan Abraham. Diberikan apa? Kita nggak takut lagi. Ya, kita nggak hidup di bawah ketakutan. Amin. Ya, jangan sampai maksudnya dari mimbar yang kita dengar ketakutan aja. Nanti ketemu Tuhan takut lagi. Nanti Yesus mau datang takut lagi. Takut mati, takut akhir zaman, takut udah jadi tua, takut nanti sakit-sakitan, nanti takut waduh kalau tua nyusahin orang, nanti kecelakaan, nanti kena Covid, kena pandemi, kena perang, kena. Tuhan tebus itu semua, saudara. Saya nggak mau tahu bagaimana Tuhan mengorkestrasi semua dalam kehidupan saudara. Dan kita hidup bahkan di tengah-tengah kelaparan. Keturunan Abraham misalnya Ishak menuai dapat 100 kali lipat. Nggak mau tahu caranya gimana. Nggak mau tahu. Berkat Abraham kepada istrinya, dia mandul, dia umur 90 tahun, dia baru punya anak. Nggak mau tahu saya caranya. Karena saya punya alasannya. Kenapa? Saya menerima berkat Abraham karena Yesus sudah bayar kita. Ya, contoh-contoh orang beriman dari Alkitab. Ya, beriman, contoh-contoh yang kita akan baca di Alkitab ya, bahwa karena mereka keturunan Abraham. Ya, saudara tahu di dalam Lukas 13 itu ada perempuan yang bungkuk ya. Bungkuk 18 tahun bungkuk. Jadi ngelihatnya hanya ngelihat debu. Pada debu makanan iblis. Dia diikat, ditindas oleh iblis. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Tuhan bilang, "Sembuh." Orang Farisi fokusnya bukan iman.
Dia ayat 13 bilang, ayat 14 langsung deh. Sembuh nggak? Sembuh ya. Tetapi kepala rumah ibadat gusar. Ya, kepala rumah ibadat orang Farisi atau imam karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kita terima hari Sabat itu hari rest. Kita ini ada di dalam Sabat Yesus, hari rest. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Mereka fokusnya apa? Bekerja. Sudah lihat ya. Saudara, kalau fokusnya bekerja lu kalau udah kaya, bekerja lu untuk makmur. Nggak rest, saudara. Kita pun kalau bekerja, berbisnis, aktif, sangat aktif seperti Paulus, karena digerakkan oleh Roh Kudus. Beda, saudara, beda ya. Saudara udah paham mengenai hal ini. Karena itu datanglah pada satu hari itu untuk menyembuhkan, jangan pada hari Sabat. Pada Tuhan memberikan kita Sabat. Mereka works. Ya, nah Yesus memberikan alasan ayat 15 sampai 16. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat? Binatang aja dia lepasin, dia bebasin dari hari Sabat, dari kandangnya untuk membawa ke tempat minuman. 16. Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis, dibelenggu oleh iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Jelas ya? Jadi tuh bahasanya apa tuh? Harus dilepaskan. Harus. Ya. Kalau orang Farisi bilang harus bekerja, ini orang harus dilepaskan. Ini adalah orang-orang people of faith. Ya, perempuan ini ada iman datang kepada Yesus. Daughter of faith. Ya, ibu karena iman. Ya, tapi manusia kecenderungannya mau dengarnya work, cara, metode. Pak Melki kasih kabar, semuanya kasih karunia lagi, Yesus lagi. Nggak bosan Pak Melki? Gitu. Padahal itu solusi untuk segala sesuatu, segala aspek, segala dimensi, segala spektrum dalam kehidupan saudara. Sekarang bicara materi, bicara fisik. Berkata Abraham, selesai. Saudara cuma bilang, saya menerima berkat Abraham di dalam Kristus. Segala berkat Abraham, jangan dikurang-kurangin. Sakius, kita lihat pemungut cukai. Kalau Sakius pemungut cukai, itu pengkhianat bangsa karena dia ngambilin teks untuk memperkaya diri. Kalau orang laki-laki pada zaman Yesus, kalau pemungut cukai itu yang paling jahat. Orang berdosa termasuk yang paling jahat. Ya, tapi Sakius lapar, rindu, hatinya percaya, dia naik pohon ara untuk melihat Yesus. Bukan orang baik loh ya. Ini saya nggak bicara dia, Sakius ini orang baik. Orang jahat. Pemungut cukai. Kerja sama penjajah kalau zamannya Yesus. Ya, tapi dia memiliki iman. Dia pendek, dia naik pohon ara hanya untuk melihat Yesus. Fokusnya Yesus. Dan Yesus berkata apa? Lukas 19 ayat 5. Dia bilang gini, jika belum munculin sebentar, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ya, waktu Yesus atau Sakius naik pohon ara, ia melihat ke atas dan berkata, nggak bisa muncul, ya nggak apa-apa. Sakius, segeralah turun. Yesus itu orang yang cool, yang nggak terburu-buru. Tapi untuk keselamatan, ya, Tuhan Yesus bilang segera, cepat. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Hari ini harus ada keselamatan di rumah Sakius. Jadi dia melihat iman langsung. Tuhan Yesus cepat. Jadi kalau saudara pikir, Tuhan lama ya, lambat-lambat, enggak saudara. Dia melihat iman. Sekarang saudara diberkali dengan iman. Sangat sederhana. Saya menerima berkat, segala berkat Abraham di dalam Kristus. Ayo sama-sama bilang ya. Saya menerima segala berkat Abraham di dalam Kristus. Saya milik Kristus.
keturunan Abraham berhak menerima janji Allah. Keselamatan termasuk di dalam keselamatan itu berkat itu. Amin. Janji. Ya, di ayat yang lain katakan sumpah. Waktu mau punya anak, Abraham bahkan dibilang tidak ada dasar untuk berharap. Dia berharap juga. Kenapa? Karena janji. Tuhan janji, Tuhan sumpah. Tidak mungkin gagal, tidak mungkin. Kita memiliki legal standing yang kuat. Tuhan tidak mungkin berdusta. Tidak mungkin. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Karena itu kita mengatakan amin. Janji. Ayat 89. Tapi Zakius berdiri berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada suatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, karena kasih karunia Zakius yang pemungut cukai, yang orang licik, yang orang pelit, pedit mungkin, kikir, menjadi murah hati. Terjadi perubahan, metanoia. Ketika itu juga luar biasa ya kasih karunia. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Sama-sama baca. Karena orang ini pun anak Abraham. Jadi Yesus itu kalau merefer anak Abraham, Abraham seed, selalu dia lihat iman, saudara. Jadi saudara dimakmurkan secara materi, berkat-berkat yang saudara terima dari surga tercurah semua. Tuhan lihat apa? Iman. Bukan perbuatan saudara. Jelas ya, ketika saudara berkata, Tuhan saya terima segala berkat Abraham di dalam Kristus. Tuhan lihat apa? Iman. Terhadap apa? Janji, sumpah Tuhan kepada Abraham. Amin. Ya, jadi banyak keturunan Abraham secara fisik gak sembuh. Ya bukan karena Tuhan janjinya batal, bukan. Ya janjinya batal tadi kan karena apa? Karena mengharapkan dari hukum Taurat. Karena menolak ya keturunan Abraham itu memiliki kebenaran iman, gitu aja gampangnya. Atau kebenaran hadiah. Saudara mengharapkan dengan bayar. Padahal ini hadiah, gift. Ya deklarasikan. Karena ini pasti. Ya solid, absolut, mutlak. Pondasi tidak tergoyahkan. Karena kita disebut tadi Galatia 3 ayat 19. 29 ya maaf. Keturunan Abraham berhak menerima janji Allah karena kita milik Kristus. Jangan ragu sedikit pun. Tetap tegak teguh. Ya, kita berkat Abraham berikutnya apa? Tidak takut teror apapun. 1 Petrus 3 ayat 6. Sama seperti Sarah. Sarah istrinya ya, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Kamu adalah daughter of Sarah ya, disebutnya. Anak-anaknya, daughter of Sarah. Daughter of Sarah itu satu berkat putri Sarah. Ya dimudahkan lagi. Karena Sarah itu dimudahkan lagi. Dan dikatakan ini, jika kamu berbuat baik, tidak takut akan ancaman. Tidak takut teror apapun sebenarnya. Itu berkat Abraham. Di tengah-tengah dunia ini kita memiliki berkat Abraham. Mau teror apapun, mau ancaman apapun. Ya ketika saudara bilang, saya memiliki berkat Abraham di dalam Kristus. Gak mempan saudara. Ya tentu saja Sarah mungkin juga mengalami ya. Bagaimana dia umur 60 ditaksir Firaun, 90 ditaksir Abimelek, yang adalah raja-raja kafir yang hanya melihat secara fisik. Berarti berkatnya apa? Nyata secara fisik. Secara nyata. Amin. Ya. Jadi sekali lagi Galatia 3 ayat 11 sampai 14. Kembali ya. Galatia 3 tadi kita teruskan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Jadi bukan karena perbuatan. Perbuatan itu buah, hasil. Berkat itu buah, hasil. Ya, tetapi kita dikatakan dibenarkan ya, karena orang benar akan hidup oleh iman. Diulang-ulang lagi. Jadi kita memiliki iman Abraham gimana?
saya menerima semua berkat Abraham di dalam Kristus. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Jelas ya? Jadi kembali kepada hukum Taurat, dasarnya kalau bolak-balik, misal ada orang bilang ini, kerjasama dengan hukum Taurat, bukan iman. Sekali lagi, ya, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Itu dasar hukum Taurat. Works, melakukan iman di dua kutub yang berbeda. Kalau iman, melakukannya apa? Percaya bahwa segala dosa saya sudah diampuni. Itu kerjaan iman sebenarnya. Menerima apa yang Yesus kerjakan sebenarnya gitu. Lanjut. Ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Makanya kita terima berkat. Kutuk, berkat. Dua kutub yang berbeda. Jangan pernah mau percaya lagi. Ya, Tuhan izinkan juga penyakit, Tuhan izinkan juga mati muda, Tuhan izinkan juga kecelakaan, Tuhan izinkan cancer, Tuhan izinkan miskin. Ditebus, saudara, kita ditebus dari kutuk kematian, kutuk hukum Taurat tadi. Karena jika maka terkutuklah, kalau saudara baca Ulangan 28. Ya, termasuk penyakit, termasuk diserang musuh, termasuk miskin, termasuk gagal panen, termasuk semua. Terkutuk semua di bawah hukum Taurat. Kenapa? Ya, karena kalau kamu lakukan, baru kamu diberkati tadi. Ya, dengan jalan demikian, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Selalu ingat ya. Jadi saudara juga jangan mau dikutukin begini. Kamu harus pikul salib. Orang jadi ikut Yesus itu harus menderita. Ya, menderitanya seolah-olah ditindas gitu. Kita nih menderita. Kalau ditanya, ya tapi benar kan Pak Melki menderita karena Kristus? Iya. Menderitanya tuh ketika saudara percaya, orang lain iri kepada saudara. Orang lain bilang, wah itu orang Kristen. Tapi nggak bisa apa-apa saudara. Saudara jangan percaya. Ya nggak bisa Pak. Itu Tuhan juga izinkan mereka dibunuhin, jadi martir. Jadi martir itu karena mereka mau pulang saudara. Mereka tidak ambil itu power itu. Kok begitu Pak? Ya terserah dong. Kalau saudara mau pulang ya pulang. Harus paham ini benar-benar ini. Ditulis di dalam Ibrani 11 saudara. Mereka tidak mempergunakan gitu. Tapi kalau misalnya Yohanes mempergunakan, dibunuh loh, digoreng di minyak panas, ditaruh di kolosium. Nggak bisa. Kamu tidak bisa bunuh saya. Ada yang sudah mati buat saya di dalam salib. Mau digoreng nggak mati saudara. Nggak ada yang bisa membunuh kita. Itu mesti solid begini. Pak itu sombong Pak. Di dalam Kristus. Ya sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ada yang sudah menerima kutuk kita di kayu salib. Itulah sebabnya dengan penuh keyakinan saya bilang, saya nggak mau pikul salib lagi. Salib yang mana? Salib itu kutuk. Biarpun siapapun yang menyampaikan, mau hamba Tuhan dibilang hamba Tuhan yang mau pangkat berapapun, itu kepercayaan bukan kabar baik. Itu apa ya? Kepercayaan yang turun-temurun itu. Yang menurut saya dari jurang neraka. Karena Yesus sudah mati bagi kita. Kita sudah disalib bersama Kristus. Ya, manusia lama kita sudah turut disalibkan bersama Kristus. Itu yang ditulis di dalam firman Tuhan. Amin. Ya, jadi Yesus itu bilang itu sebelum salib kalau kita harus pikul salib pun. Itu nggak di alam saudara ya. 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat tuh. Sama-sama katakan, saya sudah ditebus dari kutuk. Artinya saya sudah ditebus dari kematian, dari penyakit, dari segala yang buruk. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Pertanyaan nih, kutuk-kutuk itu udah beres semua belum? Semua nggak? Sempurna nggak? Sempurna, saudara. Ya, jelas ya. Supaya, kita baca sama-sama. Supaya apa? Di dalam Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Berarti kita bilang apa? Di dalam Kristus saya menerima segala berkat Abraham.
Amin. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Itulah berkat rohani, pneumatikus, Roh Kudus, jaminan. Ya, kita menerima berkat Abraham. 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa lain. Tadi udah ya, udah dibaca. Oke, 14. Ya. Jadi ayat terakhir, ya, Yesaya 51 ayat 1 sampai 2. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu digali. Ya, kita sudah dikeluarkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Dari lubang batu mau dipahat di dalam gua, dikeluarin jadi batu bait Allah. Yesus, kita ini sudah dikeluarkan menjadi tubuh Kristus maksudnya. Ayat 2, pandanglah Abraham. Ya, bukan berarti kita mengalihkan pandangan kita dari Yesus, bukan, saudara ya. Maksudnya ketika saudara mau lihat berkat, ya, bapa leluhurmu dan Sarah yang telah melahirkan kamu. Sarah bicara bahwa dia ibu grace, kasih karunia. Ya, ketika Abraham seorang diri, Tuhan memanggil dia. Ya, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Jelas pewahyuan malam hari ini? Ya, saudara menerima berkat secara materi, secara fisik, itu adalah berkat Abraham. Dia reservoirnya. Dari Tuhan, betul. Janji. Ya, dan di dalam Kristus kita masuk channelnya. Kita terima. Karena itu gampang, saudara sekarang. Saya menerima segala berkat Abraham di dalam Kristus. Saudara crash dengan keuangan, sekeliling saudara dan saya gelap. Semua ekonomi finansial krisis. Oh, saya menerima berkat Abraham. Saya menerima segala berkat Abraham. Disitulah Tuhan menyatakan terang. Dan kita inilah waktunya, sama-sama katakan, inilah waktunya manifestasi dari berkat materi itu. Ya, berkat secara fisik itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Yang mau dan percaya katakan amin. Amin ya. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, wah, saya baru dengar dan saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saudara mau terhisap di dalam berkat perjanjian, ikatan perjanjian Abraham. Tuhan yang janji, Tuhan yang sumpah buat Abraham. Saudara ikuti saya berdoa. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasih. Saya menerima segala berkat-berkat rohani di dalam surga. Saya sangat besar diberkati. Sangat tinggi disukai. Sangat dalam dikasih. Saya menerima segala berkat Abraham di dalam Kristus. Karena saya mirip Kristus, keturunan Abraham, berhak menerima janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saudara diberkati. Saya menyampaikan firman Tuhan sangat bersuka cita, ya, bergairah. Kita menerima pewahyuan yang luar biasa. Saudara akan menjadi berkat, dengan diberkati dengan tujuan, ya, jadi berkat. Nah, kita akan perjamuan kudus. Ya, kita sudah dibersihkan dengan firman, air yang jernih, yang membasuh semua debu-debu, dan kita berbuah berarti luar biasa. Dan Rasul Paulus katakan apa yang dia teruskan, ya, perjamuan kudus ini dia terima sendiri dari Tuhan. Jadikan personal, ya, kita terima sendiri dari Tuhan. Bahwa pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengucap berkat, memecah-mecahkan, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kita nggak takut maut lagi. Kita hidup nggak takut apapun. Ya, kita tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minum, benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Ya, berkat Abraham juga termasuk tubuh yang segar, kuat, ya, long life. Ya, tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, semua segala dosa kita dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulang. Maaf, menanggung penyakit dan sakit kita. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar seperti film di belakang ini. Semua kutuk, ya. Dosa, kutuk, murka, penghukuman yang mesti menimpa kita diserap habis oleh Yesus. Sehingga kita bisa bersandar hanya pada kemurahan dan kebaikan. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Kau di surga layak terima kuasa dan kekayaan, dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan, dan berkat-berkat. Berkat Abraham. Ya, demikian saya di bumi sekarang ini. Saya juga sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos, diam siap sel jaringan anggota tubuh kita. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa dengan itu. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana sorgawi. Hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan. Daging Kristus, tulang Kristus, kepala sehat, tubuh sehat. Memiliki tubuh berkualitas. Segala perjanjian Abraham, kata perjanjian Abraham milik kita di dalam Kristus. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni. Past, present, future, selama-lamanya. Ya, ini induk dari segala berkat, pengampunan segala dosa. Ya, kita mewarisi Kanaan, masuk God's rest, tempat perhentian Tuhan. Tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah besar, baik isinya, tidak kita bangun, kita tidak isi, kita yang memilikinya. Ya, jadi kita son of Abraham itu kita memiliki land ini. Yang mewarisi sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah yang kita nggak gali. Finansial, tapi kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima yang kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liatin, kita yang memilikinya. Mewarisi gandum, jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Artinya apa? Kita nggak kekurangan apapun, kita nggak mungkin kelaparan. Yang mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham tadi, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi, sehingga kita menjadi berkat di dalam Kristus. Yang mewarisi berkat-berkat pneumatikos, in heavenly places. Mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat, hujan air, golden oil dari golden pipe, shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, semua reservoirnya, ya, Tuhan curahkan menjadi berkat Abraham. Ya, berkat karisma, karunia roh di dalam Kristus. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara mengucap syukur, berterima kasih, dan di dalam minggu-minggu ini, di dalam hari-hari kita ke depan, kita melihat manifestasi mujizat Tuhan. Bahkan berkat Abraham secara materi ya, secara fisik.